Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda yang kamu rasakan ketika mantan sedang berusaha melakukan kontak batin denganmu. Ya, jadi ada kisah nih ya. Sudah bercerai nih suami istri. Istrinya ini sudah kawin dengan orang lain. Ya, tapi bagi suaminya yang sudah bercerai ini, bagi laki-laki ini, si wanita ini tetap istrinya. Jadi mereka ini nikahnya siri. Si laki-laki ini dipaksa untuk menceraikan istrinya. Bagi si laki-laki ini kan, dia tanya-tanya kan ke banyak ustadz, bagaimana kalau dipaksa untuk bercerai, apakah terjadi perceraian, apakah jatuh talaknya? Dan semuanya menjawab bahwa tidak boleh ada pemaksaan di dalam talak ya. Jadi kalau dipaksa seorang suami untuk menceraikan istrinya, maka di situ tidak jatuh talaknya. Ya, jadi talak yang dipaksa itu tidak ada perceraian di sana. Nah, sementara si wanita ini dan keluarganya tidak peduli, yang penting sudah bisa kan, kawin lagi dengan orang lain. Nah, tapi ya suaminya ini atau si laki-laki ini, bingung saya mau bilang apa, bekas suami atau masih suami dan seterusnya. Tapi si laki-laki ini, dia ya tahu diri ya, kalau dia memaksakan merebut kembali istrinya secara fisik, ya semua orang akan melawan dia, semua orang akan menyalahkan dia, ya ini merusak rumah tangga orang nih, kata orang. Nah, jadi dia tahu diri. Dia berusaha menyadarkan istrinya itu dengan melakukan kontak batin. Ya. Nah, apa yang dia lakukan? Yaitu tadi dia menyediakan waktu ketika luang, ketika rileks gitu. 15 menit ya, dia bayangkan wajah istrinya ya. Kemudian dia bayangkan seakan-akan istrinya itu hadir di depan dia. Kemudian dia sampaikan pesan-pesan dia, ayo dek sadar ya, kamu masih istri AA, balik ya ke rumah dan seterusnya ya, kira-kira seperti itu. Dan tidak lupa dia berdoa juga ya, agar keinginannya untuk bisa kembali dengan istri atau mantan istri itu bisa terkabul. Ya. Nah, itu namanya orang yang sedang melakukan kontak batin. Kira-kira gambarannya seperti itu. Apa nih yang dirasakan oleh si wanita itu ketika si laki-laki ini sedang berusaha melakukan kontak batin? Ya, kontak batin itu ya seperti itu, membayangkan atau membatini juga bisa. Ya, kita membatin gitu. Itu namanya kita juga sedang melakukan kontak batin. Atau pada orang-orang yang terlatih, mereka bisa mengirimkan pesan kepada orang lain dengan tanpa ketemu, ya. Namanya telepati, ya. Kita sering dengar tuh istilah. Jadi sebenarnya kontak batin itu sama dengan kontak pikiran ya. Ada perbedaannya sedikit, bahwa kontak batin itu biasanya lebih dalam daripada kontak pikiran. Tetapi ketika yang dikontak itu pikiran, batinnya juga kena. Ketika orang batin, pikirannya juga kena. Ya. Nah, ada penelitian menarik tuh. Sudah sering kita bahas ya, penelitian Profesor Dick Bitatum ya, dari Sheffield
University tentang interbrain, koneksi pikiran. Ketika mantan sedang memikirkan kita, otomatis pikiran mantan dan pikiran kita langsung terkoneksi, interbrain. Apa yang dia pikirkan kita bisa paham. Mantan yang sedang memikirkan kita, kita juga paham karena dia sedang mengirimkan sinyal ke pikiran kita. Ya, kita dan mantan sedang melakukan kontak, koneksi pikiran. Apa yang dia pikirkan, intuisi kita memahaminya. Nah, menarik kan itu. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi ada 3 tanda yang kita rasakan ketika mantan ini sedang berusaha melakukan kontak batin misal dengan kita. Yang pertama seperti penelitian Profesor Digbitatum tadi. Ya, tiba-tiba terjadi koneksi pikiran kita dengan mantan, batin kita ikut. Ya, begitu. Jadi tidak bisa tuh bekerja sendiri-sendiri karena yang menerjemahkan apa yang dirasakan oleh batin juga pikiran. Yang memahami apa yang dibaca oleh pikiran adalah batin. Nah gitu. Jadi dia satu kesatuan. Mantan mengontak pikiran kita, tek gitu. Dengan cara misal membayangkan kita. Ya, memanggil kita untuk datang kepada dia. Langsung terkoneksi dengan pikiran kita. Jadilah kita tiba-tiba teringat mantan. Itu tandanya yang pertama. Yang kedua, seperti penelitian Profesor Digbitatum tadi juga, mantan mengirimkan pesan. Ya, ayo bang, ayo A, datang ke saya, pulang, dan seterusnya. Telepon saya, buka blokir media sosialnya, dan lain-lain. Ya, maka pesan itu bisa kita pahami dengan intuisi kita. Muncul saja pemahaman dalam pikiran kita bahwa orang ini lagi kangen kita. Orang ini pengen blokir media sosialnya, dibuka, dan seterusnya. Itu tandanya yang kedua yang kita rasakan ya. Dan yang ketiga, ketika mantan sedang berusaha keras nih untuk melakukan kontak batin dengan kita, maka segala sesuatunya akan terlihat jelas ya. Kalau mantan cuman ingat kita sebentar, sekilas, muncul pula bayangan mantan sekilas. Tapi kalau dia sedang tadi ya, seperti yang dilakukan oleh si laki-laki tadi itu. Ya 15 menit, setengah jam ya, dalam keadaan rileks begitu. Gelombang pikirannya berada pada frekuensi alfa itu ya, rileks itu. Nah, dia melakukan kontak batin untuk memanggil istrinya pulang. Karena lama kan, 15 menit itu lama loh ya. Orang biasanya menggunakan alat bantu tuh biar waktu tidak terasa, misal dengan menggunakan headset ya, sambil mendengarkan lagu kenangan bersama mantan itu. Nah, dia bisa fokus mengirimkan pesannya kepada si mantan tadi. Ya karena koneksinya lama, yang dirasakan oleh si wanita juga jadi jelas sekali itu. Nah, ketika kita melihat bayangan mantan itu terlihat jelas di dalam benak kita, ya, dan sementara kita sendiri sedang tidak mikirin dia, ya, kita sedang ibadah, tiba-tiba kepikiran dia. Kita sedang bekerja, tiba-tiba kepikiran dia dan muncul bayangan yang sangat jelas. Kita mau tidur, tiba-tiba teringat dia, dan seterusnya. Nah, itu
artinya dia sedang melakukan atau berusaha melakukan kontak batin yang lama, sehingga yang muncul bayangannya terlihat jelas ya. Nah, tetapi tadi ya, apapun usaha manusia, semua kembali kepada kehendak Allah. Ada orang yang mencoba dengan amalan, ada yang mencoba melakukan kontak batin, ada yang mencoba berdoa, dan seterusnya. Semuanya bisa kembali kepada orang yang dia cintai jika Allah menghendaki, dan karena itu maka teruslah berdoa. Insya Allah ya, doa yang dilakukan dengan istiqomah akan mendatangkan keajaiban dalam hidup kita. Laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.